Sejarah koperasi. Pada pertengahan abad ke-18, koperasi mulai muncul di kota Rochdale, Inggris pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat dari revolusi industri tahun 1884. Robert Owen sebagai bapak gerakan koperasi yang menggunakan doktrin yang dikembangkan oleh Dr. William King dari Skotlandia. King adalah penerbit dari publikasi bulanan yang berjudul Kooperatif. Pada saat itu, koperasi Inggris Raya dipengaruhi kebijakan raja yang berkuasa. Selain Inggris Raya, Jerman juga memiliki sejarah perkembangan koperasinya. F.W. Raffeisen, yakni seorang wali kota Flammersfield, yang mana ia mengajukan supaya kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam tahun 1849. Italia pun memiliki penggerak koperasi yang bernama Luigi Luzzati dan Dr. Leon Warburg. Luzzati dan Warburg terpengaruh dengan sistem koperasi simpan pinjam yang diciptakan Raffeisen dari Jerman. Pada abad ke-19, beberapa negara di dunia menggerakkan koperasi untuk memperbaiki sistem ekonominya. Di Irlandia, Horace Plunkett mengenalkan koperasi kepada warga Irlandia pada tahun 1892. Slogannya yang terkenal adalah Better Farming, Better Business, and Better Living, yang menjadi moto pergerakan koperasi seluruh dunia saat itu. Setelah melihat negara Eropa lain yang menggunakan prinsip koperasi, Rusia pun menciptakan koperasi simpan pinjam pertamanya di Leber Artels pada tahun 1902. Di Rusia, koperasi simpan pinjam diciptakan untuk melawan kegiatan kapitalis para lintah darat. Asia juga tidak ketinggalan. Dalam mengaitkan koperasi, Jepang membangun suatu organisasi yang tidak resmi bernama Cooperative Union tahun 1905. Kegiatan koperasi menjadi sangat aktif setelah terjadinya Perang Dunia Kedua tahun 1947. Pada tahun itu, suatu hukum koperasi dalam bidang agrikultur telah diundang-undangkan. Selain Jepang, Tiongkok juga memiliki sejarah pergerakan koperasi. Dr. Sun Yat-sen merupakan orang yang memulai dan memberikan arahan pertama untuk kegiatan koperasi pada masyarakat Tiongkok. Sebuah cooperative union atau koperasi union yang dibentuk pada tahun 1927. Koperasi ini menjadi sangat berkembang setelah terjadi sebuah banjir besar di Sungai Yangtze pada tahun 1931. Pada tahun 1932, Mr. C.W. Wu sukses memulai koperasi industri pertama di Tiongkok yang beranggotakan para tukang besi. Saat itu terdapat 350 perkumpulan koperasi yang memuat beraneka ragam kerajinan. Tak kalah dengan negara lain, Indonesia juga memiliki sejarah koperasinya sendiri. Dr. Muhammad Hatta, proklamator kemerdekaan RI, mempelajari cara mendalam konsep koperasi modern saat dia menempuh pendidikan di Belanda. Ia yakin kesejahteraan rakyat Indonesia dapat diangkat dan dimartabatkan melalui penerapan sistem ekonomi kerakyatan yang bersendikan pada kelembagaan koperasi yang kemudian mewarnai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.